Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyelesaian soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023 Teknik Komputer dan Jaringan paket 4 dengan judul Troubleshooting Keamanan Jaringan pada Jaringan WAN. Kemarin kita sudah membahas tentang soal ini, cuman pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal untuk membuat 20 akun secara random di Radius dengan menggunakan Nikmon ya. Baik, langsung saja kita siapkan routernya, kita hubungkan. Sini sudah terhubung ya, sudah saya hubungkan ke PC saya, router Mikrotiknya. Di sini agar lebih fresh ya, kita reset terlebih dahulu dengan cara diklik sistem, kemudian reset configuration. Di checklist ya, no default dan no backupnya, agar tidak kembali ke settingan pabriknya. Kita klik reset configuration, kemudian yes. Kita tunggu sampai router ini kembali restart. Baik, ini sudah terreset ya. Yang pertama kita cek di sini di interface. ETA1 sudah saya hubungkan ke internet ya, kita kasih komentar ini ya, ini yang ke internet. Kemudian yang ETA2 nya di sini saya hubungkan ke jaringan lokal ya, yang sekarang sudah terhubung ke PC saya. Kemudian nanti untuk yang WLAN 1 ini difungsikan sebagai jaringan wireless dan hotspot ya. Kemudian kita hubungkan router ini dengan internet ya. Saya menggunakan DHCP client, jadi kita aktifkan DHCP client. Kemudian interface yang digunakan untuk terhubung ke internet adalah Ether1. Jadi kita pilih interface yang Ether1, kemudian kita klik apply OK. Sudah mendapatkan alamat IP ya. Kita coba cek di new terminal di sini, apakah sudah terhubung ke internet dengan cara ketikkan ping google.com. Ya, sudah terhubung ya, sudah ada reply-nya. Selanjutnya ya, kita ke lembar soalnya di sini ya. Kita lakukan konfigurasi DNS. DNS-nya sangat mudah, kita tinggal checklist IP DNS. Kemudian boleh kita tambahkan di atasnya IP dari DNS Google ya, 8888. Kemudian di bawahnya boleh kita tambahkan alternate DNS-nya itu 8844. Kemudian jangan lupa di checklist allow remote request di sini ya. Kemudian kita apply OK. Nah, konfigurasi DNS sudah selesai. Kemudian kita lakukan konfigurasi NTP. Kemudian kita ke menu sistem, kemudian SMTP client. Nah, di sini kita checklist enable. Kita belum mengetahui ini untuk primary NTP dan secondary-nya kita belum tahu. Nah, di sini kita perlu melakukan pengecekan dulu alamat IP-nya di new terminal. Untuk NTP client biasanya itu menggunakan ntp id.pool.ntp.org. Jadi kita lakukan pengecekan dengan cara kita ping spasi 0.id.pool.ntp.org seperti ini. Kita enter. Nah, yang kita ambil adalah alamat IP dari ini ya, yang di sini ada reply-nya. Kita di blok, kemudian kita lakukan copy ya. Karena untuk menghafal alamat IP agak susah ya, kita langsung dari sini saja. Kita lakukan paste di sini ya. Kemudian untuk secondary-nya kita lakukan ping 0-nya diganti dengan 1 ya. Baik, kita sudah mendapatkan alamat IP-nya yang ini ya. Kita copy lagi. Kita copy, kemudian kita pastikan di alter ataupun secondary di NTP servernya. Kita apply OK. Ya, sudah ya. Kemudian di sini dipastikan untuk jamnya, sistem clocknya di sini sudah sesuai ya, Asia Jakarta. Oke, sudah otomatis terdeteksi. Oke, kita apply OK. Nah, ini sudah kita kerjakan untuk poin 1 dan poin 2.
Nah, kita akan menggunakan yang ketiga, web proxy. Settingan web proxy itu ada di IP web proxy. Kemudian tinggal kita checklist enable. Kemudian case administratornya kita sesuaikan di sini ya. Nama peserta @sekolah. Kita ganti di sini nama pesertanya misalkan Edi nama sekolah saya .sch.id. Kemudian di checklist cache on disk-nya karena akan membaca dari penyimpanan ataupun disk. Kemudian kita apply OK. Selanjutnya untuk jaringan internet tadi sudah ya. Sini. Ini sudah. IP address internet juga sudah. Nah, gateway-nya kita pastikan di sini gateway yang kita pakai sudah terhubung di IP routes ya. Di sini karena gateway-nya 10.10.3.1, di sini sudah reachable, berarti sudah terhubung ke gateway. Jadi sudah selesai kita kerjakan. Kemudian untuk IP address jaringan lokalnya yaitu Ether 2 kita setting IP address di sini IP kemudian addresses, kemudian kita tambah. Kemudian interface-nya kita pilih yang Ether 2 ya, yang ke lokal. Kemudian kita isikan alamat IP-nya yaitu 192.168.100.1/25. Kita sesuaikan dengan soal ya. Itu alamat IP-nya 192.168.100/25. Kemudian kita klik apply OK. Nah, selanjutnya kita membuat DHCP pool sebanyak 99 klien. Berarti kita ke DHCP server, klik menu IP, kemudian DHCP server. Kemudian di sini ada di DHCP setup. Kemudian interface-nya kita pilih Ether 2. Kita next ya, sampai address to give out di sini. Kita rubah karena di sini permintaannya adalah 99 klien, kita rubah ujungnya menjadi 2 sampai 100. Ya. Jadi ini kliennya 2 sampai 100 jadi kan 99. Next. Kemudian kita DNS-nya kita next saja. Kemudian ini list time-nya next, tidak ada ketentuan, kita oke. Oke, sudah. Kemudian kita buat firewall agar IP ini 102 sampai 150 terdapat ping ke router. Baik ya, kita lakukan pembuatan firewall. Ada di menu IP, kemudian firewall. Kemudian kita di filter rules kita tambahkan chain-nya, kita pilih input. Kemudian source address-nya kita sesuaikan dengan soal, yaitu alamat IP-nya dari sini ya, 192.168.102 sampai 150. Nah, ini merupakan sumber dari kliennya ya. Kita isikan di source address ataupun CSRC address. 192.168.102 sampai 192.168.100.50. Kemudian DST address-nya kita boleh isikan alamat IP gateway-nya 192.168.100.1. Kemudian protokolnya kita isikan dengan protokol ICMP, kita rubah. Kemudian kita jalankan ataupun selanjutnya actionnya adalah drop. Kemudian kita boleh memberikan komentar di sini adalah block ya, blocking ke router ya, kita oke. Apply oke. Kemudian kita buat firewall lagi agar 151 sampai 100.100 tidak dapat ping ke client wireless. Dimana client wireless itu di sini di bawahnya ada alamat IP gateway-nya, jadi 200.0/24 ya untuk networknya. Jadi kita tambahkan lagi tadi firewall yang tadi, firewall di filter rules kita tambahkan lagi. Kemudian di generalnya chain-nya adalah input. Kemudian SRC address-nya kita isikan alamat IP-nya 92.168.100.50.
51 sampai 192.168.100.100. Kemudian tujuannya adalah ke network wireless ya, 192.168.200.0/24 ya, network wireless. Kemudian jangan lupa kita pilih di sini untuk yang protokolnya adalah ICMP. Kemudian actionnya adalah drop ya, karena kita akan blok paketnya. Kemudian boleh kita kasih komentar di sini, ini adalah blok ping ke klien wireless. Kemudian kita klik OK ya, apply OK, sudah. Kemudian buat rule juga agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Baik, kita tambah di sini di filter rules lagi. Kemudian di sini di generalnya input ya, chainnya input. Kemudian langsung ke akses ke router itu adalah tersimpan di actionnya ya. Kita buat di sini log, checklist lognya ya, dengan akses ke router. Kemudian semuanya akan tersimpan di disk. Jadi kita rubah untuk logging tersebut agar tersimpan di disk. Pada dasarnya di sini secara defaultnya masih tersimpan di memori ya, buffernya memori. Nah, kita rubah untuk loggingnya tersimpan di disk dengan merubah di sistem logging, klik menu sistem kemudian logging. Untuk di sini ya, di rulesnya di sini kita rubah semuanya ke disk ya. Ke disk ya, juga ke disk ya, juga ke disk ya. Kita rubah semuanya ke disk. Oke, boleh di sini action juga kita rubah ke disk juga ya. Baik, selanjutnya kita cek di sini apakah sudah tersimpan di disk lognya. Ya, sudah ya, di sini tersimpan di disk. Baik, ini sudah kita kerjakan untuk poin 6 sampai 10. Kemudian kita buat konfigurasi jaringan wireless untuk alamat IP-nya ini. Kemudian kita buat SSID ini. Untuk poin 11 kita aktifkan dulu ya interface-nya di wireless. Ini kita checklist. Kemudian kita buka pengaturannya. Wirelessnya di sini modenya AP bridge. Kemudian SSID-nya kita sesuaikan nama peserta @proxy. Karena peserta ini @proxy. Oke ya. Untuk pengaturan password tidak ada, jadi tinggal kita apply OK. Nah, kemudian kita setting alamat IP-nya, IP address. Ya. Kemudian kita sesuaikan dengan soal 201/24. Interface-nya adalah WLAN. Kita apply OK. Sudah ya. Kemudian kita buat DHCP lagi sebanyak 99 klien. Jadi kita buat DHCP pool lagi di DHCP servernya, IP DHCP server. Kemudian DHCP setup. Kita pilih interface-nya WLAN 1 ya. Kita next sampai ketemu dengan address kick off. Kita sesuaikan karena 99 klien jadi 2 sampai 100 ya. Kita next. Baik, di sini sudah ya 11 sampai 13 kita sudah kerjakan. Kemudian kita lanjut membuat 20 akun hotspot di Radius. Nah, kita aktifkan terlebih dahulu di sini hotspotnya, ada di menu IP, kemudian hotspot. Kemudian kita langsung ke hotspot setup. Interface-nya adalah WLAN 1. Ya, kita next. DNS name-nya karena di sini tidak ada ketentuan ya. Kita langsung saja next. Passwordnya boleh admin kosong. Nah, untuk mengaktifkan radiusnya kita masuk ke server profile, kemudian di hashproof 1 passwordnya, loginnya kita checklist. Boleh misalkan kalau misalkan tidak mau menyimpan di cookies kita hilangkan checklistnya. Kemudian untuk di radius kita checklist karena kita menggunakan
radius ya, secara random. Oke, apply oke. Kemudian kita ke menu radius di sini, radius. Kemudian kita tambahkan di sini, yaitu radius servernya, pilihnya dari hotspot di checklist. Kemudian addressnya, karena ini adalah lokal, kita isikan dengan alamat IP localhost 127.0.0.1. Secretnya bebas ya, misalkan saya di sini 1 sampai 5. Kemudian apply oke. Nah, di Mikrotik itu apabila kita ingin menggunakan user manager ya, kita harus mengecek dulu di package-nya, yaitu di sistem package. Di sini kita cek dulu user manager sudah ada belum. Nah, kalau belum tinggal kita download di Mikrotik-nya, kemudian kita masukkan ke sini ya, ke filesnya. Ini sudah ada, jadi tinggal kita lanjut saja. Nah, karena ini akan menggunakan Micmon, kita akan menggunakan internet terlebih dahulu untuk melakukan download di Micmonnya ya, di websitenya. Sebelumnya saya hubungkan ke ini dulu ya, ke internet dulu nih. Oke, karena ini sudah di HCP ya, saya akan setting alamat IP laptop saya menjadi di HCP sini. Oke. Oke, dapat alamat IP 192.168.100.100. Kita coba cek apakah komputernya sudah terhubung ke internet. Kita lakukan ping google.com. Ping ke Google belum bisa, tapi ping ke gateway-nya bisa ya. Nah, berarti ini yang kalau seperti ini, berarti kita belum setting yang namanya NAT untuk klien internet ya, biar bisa internetan. Jadi kita setting NAT-nya dulu, IP firewall, kemudian kita pilih tabnya NAT di sini. Nah, kita tambah baru di sini open plus. Chain-nya SRC NAT, SRC address-nya itu ada dari lokal ya, 192.168 kemudian 100/0/25 tadi ya. Kemudian kita pilih di sininya out interface. Interface-nya adalah yang ke internet ether 1. Kemudian actionnya adalah masquerade ya. Ini agar bisa internetan kliennya. Kita apply oke. Kita coba cek lagi di kliennya apakah sudah bisa internetan. Ya, sudah ya, sudah terhubung ke internet. Nah, untuk melakukan pembuatan user hotspot secara random, kita menggunakan aplikasi Micmon yang dapat kita download di websitenya Micmon ya. Oke, kita lakukan download Micmon ya. Micmon ada di websitenya ini ya. Website ini sudah saya lampirkan di deskripsi video juga. Namanya laksa19.github.io. Namanya Micmon Mikrotik Hotspot Monitor. Kita lakukan download saja, kita klik. Kita lakukan download yang terbaru. Di sini ada Micmon versi 3, versi 4. Kita coba yang versi 4 ya. Di sini ini tampilannya, tampilan preview aplikasinya. Nah, ini ya. Kita pilih yang download Micmon versi 4 ya, yang ini. Kita lakukan download. Ya, kita langsung saja download ataupun unduh di sini. Kita tunggu sampai proses unduhnya selesai. Kemudian kita buka di sini ya. Tampilkan dalam folder. Nah, ini dalam bentuk zip ya, atau yang sudah di RAR. Nah, ini kita ke download di sini. Ini ya, Micmon. Kemudian kita ekstrak ya. Ini adalah Micmonnya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah menjalankan file Micmon web server di sini. Ya, ini ada
Micmon web server, kita double klik. Kemudian kita nyalakan PHP web servernya ya di sini. Sudah. Kalau sudah, kita ke browser di sini. Kemudian localhost 8080, username-nya sesuai dengan panduan ya di sini. Panduannya di sini ada ya. Yaitu dengan kita pilih tutorial di sini. User passwordnya itu adalah Micmon. Passwordnya 1 sampai 4, 1 2 3 4 ya. Ini Micmon, kemudian 1 2 3 4. Nah, di sini sudah kita tampil halaman utama dari Micmon ini. Kita yang pertama adalah menambahkan router dengan cara add router. Kemudian boleh di sini kita ganti nama, misalkan di sini router UKK, nama sessionnya ya. Router UKK TKJ. Kemudian IP-nya adalah alamat IP dari routernya. Yang sekarang saya terhubung adalah 192.168.100.1. Kemudian usernya masih default ya, admin, passwordnya kosong. Nah, ini kita bisa tambahkan, misalkan hostnya namanya hotspot UKK TKJ. DNS-nya misalkan apa di sini ya, boleh tkj.net. Nah, ini kita bisa menambahkan custom, misalkan berapa harganya, misalkan 5.000 ya. Ini session timeoutnya mau berapa menit, atau misalkan kita bisa menambahkan nomor HP ya. Nah, kemudian setelah kita isikan datanya ya, kemudian kita klik save di sini ya, kita simpan. Kemudian kita close. Nah, ini sudah tersimpan di sini ya sessionnya. Kemudian kita hubungkan dengan cara klik yang gambar seperti colokan listrik ya. Nah, di sini langsung terbaca tipe dari routernya, yaitu board HP model RB951UI2ND. Nah, selanjutnya kita ketikkan di sini, klik menu hotspot. Kemudian kita tambah yang pertama adalah profil ya. Di user profil ya, di sini ada menu user, ada user profil. Yang pertama kita tambahkan dulu user profilnya, misalkan adalah paket, misalkan ya, paket UKK TKJ. Kemudian ini share usernya misalkan 1 orang 1. Rate limitnya mau berapa? Misalkan di sini 1 MB ya, 1 M garis miring 1 M. Nah, ini yang kita pilih di sini ya, akan ngelink ke router Mikrotiknya ya. Kita klik save. Ketika kita pilih save di sini, ini akan membuat user profile di sini juga ya. Di user profilnya harusnya terbuat di sini. Nah, sudah ada paket TKJ. Nah, selanjutnya ya, kita klik save sudah. Kemudian kita buat user. Nah, kita tambah user dengan cara klik add user di sini. Nah, cuman di sini usernya kita ingin secara generate. Nah, jadi kita pilih yang menu generate. Kemudian sesuai dengan ketentuan soal tadi di sini adalah 20 akun hotspot secara random. Oke, kita buat di sini kuantitinya adalah 20. Kemudian servernya tadi hotspot 1 ya. Karena cuma ada 1 ya all. Kemudian username sama dengan password kita samakan saja, jangan banyak-banyak ya. Misalkan lengthnya cuma 4 karakter di sini. Karakternya mau angka semua. Kemudian profilnya kita pilih yang tadi, paket UKK TKJ. Misalkan di sini adalah user UKK TKJ atau user hotspot UKK TKJ. Kita klik generate. Ini akan otomatis membuat user sendiri di sini ya. Nah, kita lihat di sini di Mikrotiknya
ya, user sudah terbuat secara random otomatis. Oke ya, user sudah terbuat di Micmon tadi ya, sudah ngelink ke routernya. Sekarang kita akan coba membuat rule lagi di sini. Ini sudah ya. Dengan membuat akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 4. Nah, ini kita perlu penyesuaian firewall NAT di sini. Nah, kita lihat di sini NAT di router MikroTik-nya. Kita lihat di sini ada keterangan Masquerade Hotspot Network. Nah, tinggal kita menyesuaikan di sini. Kita tambahkan rule-nya ya. Ini kita pilih di extra, kemudian kita pilih di time, kita sesuaikan di sini dari pukul 7. Bentar ya, kita klik dari pukul 7 waktunya sampai 16 ya. Di sini kita pilih isikan waktunya 16.00 setiap hari ya, kita checklist, kemudian kita klik apply. Oke. Nah, selanjutnya ya, ini sudah, kita akan membuat firewall untuk blok ini ya, blok website ya. Website yang pertama linux.org, kemudian yang kedua adalah blok file yaitu mp3 dan mkv. Baik, ini kita akan menggunakan web proxy ya, karena sebelumnya kita sudah menggunakan web proxy di sini. Nah, yang pertama di sini kita buat rule untuk firewall NAT web proxy. Di sini IP, kemudian firewall, kemudian di NAT kita tambahkan. Kita lihat di sini web proxy, kita cek dulu adalah portnya udah 8080. Jadi kita akan membuat redirect ke port 8080 dengan cara di sini chainnya adalah DST-NAT, kemudian protokolnya TCP, kemudian di sini in interface, karena di sini di rule ini sebenarnya ini untuk khusus untuk wireless, untuk client wireless di sini. Jadi kita in interface-nya adalah WLAN 1, kemudian actionnya kita pilih redirect di sini, kemudian to portnya kita pilih isi port web proxy. Boleh kita kasih komen di sini biar ingat. Ini untuk NAT web proxy. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini website yang akan kita blok adalah linux.org. Kita pilih di menu akses di web proxy-nya, kita tambah, kemudian kita pilih di DST host-nya. Di sini ketikkan dengan bintang linux.org, kemudian action-nya adalah deny. Boleh kita kasih komen, ini blok situs ya, linux.org. Kita apply OK. Kemudian selanjutnya kita tambahkan di sini untuk blok file. Yang pertama mp3, kita deny. Yang diisikan adalah bintang.mp3 kemudian bintang. Kemudian yang selanjutnya adalah mkv. Kita pilih di sininya headnya bintang.mkv. Ya, kita apply OK. Baik, role web proxy sudah kita buat ini ya, blocking file dan blocking site-nya. Sekarang kita ke tahap pengujian. Ini langkah-langkahnya sudah kita kerjakan. Ini juga sudah, konfigurasi web proxy juga sudah. Sekarang kita melakukan pengujian dari PC klien yang terhubung kabel. Yang pertama kita cek apakah mendapatkan alamat IP. Kita buka connection di sini, kabelnya yang terhubung ke router Ether 2. Nah, di sini saya sudah mendapatkan alamat IP dengan
192.168.100.100 ya. Oke. Di rule firewall ini IP 100.100 tidak dapat nge-ping ke klien wireless ya di sini. Jadi yang 100.100 tidak bisa connect ke klien wireless. Kemudian koneksi internet apakah sudah bisa dari klien sini? Kita coba ya. Google.com bisa ya, sudah. Kemudian kita coba lakukan block ping. Kita ke CMD, kita lakukan ping ke klien wireless yaitu 192.168.200.1. Oke, ini sudah terblok, tidak bisa ya. Sekarang kita akan blok ke klien ke router ya. Kita kalau ke router berarti kita harus merubah alamat IP-nya ini menjadi 2 sampai 50. Nah, sekarang kita masuk ke routernya sini. Nah, kita buka di DHCP servernya, kemudian di license-nya kita jadikan static ini ya, make static. Di sini kita jadikan misalkan 100.10. Oke. Kemudian kita reset adapternya. Ini ya. Dapat alamat IP 100.10 sekarang. Kita lakukan pengujian dengan cara kita lakukan ping ke alamat IP router yaitu 100.1. Ini juga sudah berhasil timeout ya. Dan di sini indikator dari rule firewallnya di sini adalah jalan ya, jalan ini. Itu sudah berhasil. Selanjutnya kita mengecek logging ya. Logging tadi di awal sudah kita cek ya. Sekarang kita melakukan pengujian dari klien wireless dengan login user hotspotnya. Ini kita akan rubah terlebih dahulu ya, di disable, kemudian kita aktifkan wifi-nya, atau kita juga bisa melakukan pengujian dari smartphone. Baik, di sini kita sambungkan ke wirelessnya. Sini ya, kita login. Nah, usernya kita dapatkan dari mana? Dari sini ya. Misalkan ini 3273 kemudian 3273 usernya ya. Oke. Sudah connect di sini. Kemudian kita coba melakukan pengujian untuk blok situs dan blok file. Pertama kita blok file dulu ya. Kita ketikkan di sini index of mp3. Kita buka di sini yang ada tulisan index of mp3. Kemudian kita cari di sini file yang ada mp3-nya. Oke, di sini berhasil terblok. Kemudian di sini kita coba buka mkv. Kita cari yang ada tulisan mkv-nya. Kemudian kita cari ya. Oke. Di sini sudah terblok juga. Kemudian kita buka yang website ya, yang sudah kita lakukan blok tadi dengan mengetikkan website linux.org. Oke, sudah terblok juga. Jadi blok file dan blok situ sudah selesai. Sekarang kita akan coba pengujian menggunakan smartphone ya. Di sini saya sudah menghubungkan HP saya ke WiFi. Ya, di sini sudah terhubung. Kemudian muncul jendela ini ya, jendela login hotspotnya. Ya. Kemudian saya coba memasukkan kode usernya, salah satunya, yaitu yang telah kita generate tadi. Oke.
Dan saya berhasil login ke sini. Dan di sini saya akan coba untuk membuka browser. Saya buka browser di sini. Ya, dan saya coba buka di sini file ya, index of mp3. Cari di sini. Kemudian saya cari file mp3 ya. Ini. Nah, di sini sudah terblok. Kemudian index.mp3 mkv. Kita cari mkv ya, file mkv nya. Nah, tadi untuk yang blok akses internet, kita lihat di sini sudah menunjukkan 1634. Harusnya tidak bisa internet kalau dari soal tadi ya. Nah, di sini tadi di NAT untuk wirelessnya di sini mas queried untuk hotspotnya. Ini di ekstra tadi ya, di timenya sudah kita tambahkan ya, dari jam 7 sampai jam 4:16 ya. Sehingga di sini kalau kita menambahkan rule ini, berarti di jam 4 sudah tidak bisa internetan ya. Buka Google misalkan. Buka YouTube ya. Kita buka Facebook. Ini harusnya tidak bisa internetan ya, karena dari rule firewall ini yang wireless di sini ini tidak bisa internetan karena sudah dibatasi jamnya. Facebook di sini kita coba buka. Kan ya, microtik.com. Kita coba buka Microtik di sini. Tidak dapat dijangkau karena tidak bisa internetan ya. Oke, kita coba ganti waktunya ya menjadi misalkan jam 17. Oke, di sini warnanya berubah hitam kembali. Jadi ini harusnya bisa internetan lagi ya. Ini internet sudah bisa kebuka kembali ya. Jadi kita sudah bisa mengatur waktu internetnya di sini. Baik, itu saja untuk tutorial kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.